Gue pekerja. Bosnya aja jadi juri, ya nggak bisa gitu. Bosnya punya acara, lu gimana sih? Tolol. Gak usah berisik, lu nonton aja udah yang bener gitu loh. Lu tontonin yang bener. Oh ya, seperti apa? Tonton. Lu kan bisa jadi, kalau lu ibaratnya ngotot pengen jadi juri, lu demo Indosiar. Lu jangan marah-marah. Orang tuh juga harus punya hati. Gitu loh, punya hati. Bahwa anak-anak Dangdut Akademi 7 itu juga punya hati. Mereka itu juga capek kerja, ngapalin lagu. Kalau nggak ada salahnya kan kita berdiri memberikan semangat. Kok lu yang marah-marah? Dewi Persik berdiri memberikan semangat lah. SU tuh beda yang kayak Ibu Soima ya. Kalau Ibu Soima mungkin selesai baru dia itu mau SO mau enggak. Kalau gue enggak, tugasnya gue adalah gue ini karena gue disuruh oleh yang bayar ya, menyemangati peserta. Kalau memang dia itu perfect, gue harus bilang perfect. Kalau memang dia ada catatan, gue harus bisa memberikan catatan apa yang kurang-kurang dari peserta. Itu tugas gue. Jadi lu nggak boleh ngatur gue. Kecuali lu yang bayar gue baru. Gue akan ngikutin apa kata lo. Itu bukan tugasnya Ibu Soima. Beda. Itu bukan tugasnya Bunda Lesti. Itu bukan tugasnya Kak Wika Salim. Setiap juri itu punya tugas masing-masing. Jangan bilang seharusnya SO itu diberikan. Nggak seharusnya. Gue tetap akan berdiri buat anak-anak gue selama memang dia berjuang. Karena mereka sudah bagus semua. Apalagi udah 7 besar, 8 besar, 10 besar itu bagus semua menurut gue. Jadi versi gue adalah ketika anak-anak itu sudah berjuang, aku tetap mengapresiasi mereka. Ketika mereka ibaratnya sudah berlatih, mereka itu jarang tidur, mereka itu latihan nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Aku tetap mengapresiasi karena mereka mau belajar, itu sudah the best. Gue punya hati, gue nggak tega kalau misalkan gue melihat itu anak gue gitu. Bagaimana coba kamu sebagai orang tua, kalau kamu melihat anak-anak kamu mau belajar sampai dia itu meluangkan waktunya untuk belajar, tenaga, energi, kamu gimana sikapnya? Kalau aku sebagai ibu, aku bilang sama anakku, aku bangga sama kamu. Itu gue. Aku bangga sama kamu sayang. Misalkan dia melakukan suatu kesalahan pun, aku tetap akan bilang sama anakku, aku bangga sama kamu karena kamu mau belajar. Itu gue. Jangan samain gue dengan yang lain. Itu gue kayak gitu. Gue sangat menghargai setiap perjuangan sekecil apapun, usaha sekecil apapun dari anak-anak gue. Jadi jangan pernah kalian menyuruh saya untuk jadi orang yang harus begini, harus begitu. Nggak bisa. Gue nggak bisa diatur kayak gitu. Gue pun juga akan bilang sama bos gue, bos boleh nggak kalau gue mengapresiasi anak-anak gue dengan gue berdiri. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi gue punya catatan buat mereka. Oke? Itu gue. Kalau Ibu Soima, gue nggak mau. Gue tetap tidak akan berdiri kalau misalkan mereka melakukan kesalahan. Ya udah, itu Ibu Soima. Kalau gue berbeda, gue tetap akan berdiri, apalagi dia best. Gue akan bilang, perfect sayang, kamu sempurna, tidak ada catatan buat kamu. Nah, tapi kalau misalkan gue berdiri, gue memberikan semangat, itu nurani gue yang berbicara. Itu nurani gue yang berbicara. Gue gak bisa diperintah orang siapapun itu. Mau kamu bilang saya itu bukan juri yang berkompeten, mau kamu bilang saya adalah juri yang tidak punya kredibilitas, gue yang menilai gue adalah bos gue. Jadi terserah orang mau bilang apa, tapi gue punya hati buat anak-anak gue. Gue punya nurani buat anak-anak gue. Gue kasihan lihat mereka. Gue menganggap mereka itu anak-anak gue yang lagi berjuang. Jadi kalau misalkan, ngapain sih DP? Lu itu udah SO duluan, udah tahu mereka salah lirik, salah fatal dan yang lain-lain. Kamu tidak di posisi mereka, guys. Gue memposisikan diri gue sebagai ibu. Anak gue lagi berjuang nih.
Terus tiba-tiba dia melakukan kesalahan. Gue tetap akan memberikan tepuk tangan. Gue tetap akan memberikan semangat buat anak gue. Jangan sampai anak gue itu ibaratnya minder. Jangan sampai anak gue itu tiba-tiba menangis, sedih, kena mental karena dihujat oleh masyarakat karena kesalahan yang dia lakukan. Itu bukan gue. Ya. Jadi tolong jangan pernah ngatur gue dan ngata-ngatain gue BODOH. Buat gue yang ngatain gue bodoh, yang ngatain gue bego, lu pada dasarnya yang bego, yang tidak punya hati. Itu doang. Jadi lebih baik kalian introspeksi diri. Yang ngatain gue bodoh, yang ngatain gue bego, kalian introspeksi diri, ya. Kalian itu orang-orang yang tidak punya hati, orang-orang yang jahat menurut saya ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang hanya mementingkan ego. Karena yang namanya akademia itu dangdut akademi, itu berarti dididik. Itu belajar, bukan untuk dihujat. Jadi butuh ada catatan. Toh segala sesuatu ibaratnya mengapresiasi dengan SO itu bukan keburukan kok. Itu memberikan semangat. Jangan pernah menormalisasikan hujatan. Jangan pernah menormalisasikan kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Jangan terlalu serius. Kita itu belajar, hidup itu belajar. Giliran gue ibaratnya galak, lu kata-katain gue. Giliran gue ibaratnya lembut, lu kata-katain gue. Jadi sekarang ini gue hanya menjadi diri gue sendiri dengan persetujuan bos-bos Indosiar. Jadi yang bukan bos-bos Indosiar jangan ngatur Dewi Persik ya. Oke. Nah, tolong juga jangan katain saya BODOH alias goblok. Karena kalau Dewi Persik goblok dan BODOH nggak mungkin dipakai sama Indosiar. Hanya gue punya hati aja, ya. Gue punya hati untuk menilai anak-anak gue. Mereka memang tidak dilahirkan dari rahim saya, tapi saya tahu perjuangan mereka. Mereka itu berlatih dari pagi, siang, malam. Mereka itu sampai kadangkala di saat mereka latihan itu sampai nangis loh. Kadangkala mereka itu nggak nyantol di otaknya. Kadangkala hujatan kalian itu kena ke mental mereka, sehingga mereka itu di saat mereka itu mau tampil, contoh ini Shakira. Shakira itu sempat nangis loh. Shakira itu merasa bahwa dia itu tidak pantas. Kita semangatin karena mereka masih anak-anak muda yang butuh diberikan support. Bukan malah mereka dikata-katain dan dihina. Ya, bukan. Saya nggak tega kalau kamu nyuruh saya harus jadi si ini, harus jadi itu, harus jadi juri ini. Nggak bisa. Gue bukan kayak gitu. Gue nggak bisa. Gue punya hati, tapi gue punya catatan. Bahwa kamu ada kesalahan di sini, apa kesalahan kamu? Itu gue. Jadi setiap orang tua itu mendidik anak-anaknya berbeda-beda. Nah kalau aku kebetulan, aku kan galak memang orangnya. Tapi kalau untuk anak-anak, terutama buat anak-anak yang masih kecil, aku memang mendidik militer. Tapi ada waktunya aku mendidik mereka itu tidak dengan cara seperti itu. Karena kan sudah ada Ibu Mae yang sudah mendidik seperti itu. Kalau aku pribadi, aku bukan yang mendidik kayak gitu. Aku punya cara tersendiri. Jadi setiap juri itu punya cara tersendiri untuk mendidik anak-anaknya. Ya, jadi tolong nggak usah ngatur-ngatur saya, apalagi sampai ngata-ngatain saya. Oke? Anak sekecil itu mau saya ajakin berkelahi kan nggak mungkin. Ya. Anak-anak ayam, ibaratnya anak-anak ayam, anak-anak masih kecil, usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Gue mau, terus tiba-tiba gue harus mau didik kayak gimana mereka. Beda gitu loh, saya punya didikan sendiri buat anak-anak itu. Jadi gak bisa kalau kamu nyuruh aku tiba-tiba harus, gak usah lu SO, gak usah lu ini. Ngapain lu harus baik-baik sama anak-anak yang udah salah lirik yang ini. Lu bukan bos gue punya cara sendiri untuk mendidik anak-anak gue. Ya. Jadi beda. Gak usah ngatur-ngatur, gak usah marah-marah. Itu di komenan saya ngeliat itu pada komen, malu ya, udah kasih SO ternyata salah lirik. Enggak, saya nggak malu. Saya memang mengapresiasi mereka, saya memang memberikan semangat kok sama anak-anak saya. Kenapa? Yang malu itu justru malah jadi penonton tapi bodoh. Kenapa bodohnya? Ya kan juri di situ kan setiap kali maju kan memberikan komentarnya apakah
Tidak ada catatan, apakah ada catatan?